Oatmeal. Right here. Indonesia. Washoe mining turned into a rocket ship. Nah guys, cerita nyata kali ini bercerita tentang seorang pengusaha tambang bernama Kenny yang menemukan sebuah potensi tambang di Indonesia. Berbekal modal seadanya, Kenny menambang di tempat tersebut bersama dengan kenalannya yang bernama Mike. Dan ternyata mereka berhasil menemukan tambang emas yang di tahun itu bisa dikatakan tambang terbesar yang mampu menguasai penjualan saham di Amerika. Tapi sayangnya itu hanyalah tipuan guys. Ya udah, biar gak kepanjangan lagi dan biar ceritanya jelas, langsung aja pasang headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik, dan ini dia cerita dari Gold 2016. Pada tahun 1981, di sebuah kota bernama Reno di Nevada, ada satu perusahaan tambang besar bernama Washoe yang sudah dijalankan turun-temurun. Kenny Wells yang merupakan anak dari pemilik perusahaan tampak sedang menjelaskan berbagai macam hal tambang kepada pacarnya yang bernama Kay. Saat itu juga, Kenny melamarnya dengan hadiah jam tangan emas yang sangat mahal. Tak lama kemudian ayahnya Kenny memanggil untuk mendiskusikan mengenai proyek lahan tambang yang kini tersaingi oleh perusahaan lain. Ayahnya punya keinginan agar Kenny bisa meneruskan perusahaannya sekaligus mengelola dan mengembangkan proyek yang kini telah dijalankan. 7 tahun kemudian setelah ayahnya meninggal, sayangnya Kenny gagal mempertahankan bisnis ayahnya hingga Washoe mengalami kebangkrutan dengan nilai saham tak sampai 4 sen. Walau begitu, dari sebuah bar kecil dan dengan beberapa pekerja yang masih tersisa, Kenny ditemani istrinya Kay masih terus berusaha untuk memulihkan keadaan perusahaan. Mereka menawarkan kerjasama kepada perusahaan-perusahaan besar lewat telepon. Sayangnya banyak perusahaan yang tak mau memberikan dana. Mereka tidak tertarik dengan daerah tambang milik Kenny karena dianggap tidak berpotensi untuk menuai keuntungan. Di tengah keputusasaannya, Kenny teringat seorang temannya bernama Michael Acosta atau Mike yang merupakan seorang geolog handal. Mike telah menyusuri daerah-daerah di Asia Tenggara dan terkenal akan proyek penambangan yang diberi nama cincin api. Ia juga dikenal berhasil mendapatkan harta karun tambang di Indonesia dan berhasil di daerah lain hingga diincar oleh banyak perusahaan tambang untuk dijadikan ahli pencari lokasi. Oleh karena itulah, Kenny memutuskan menjual emas simpanan terakhirnya untuk ongkos pergi ke Indonesia menemui Mike. Setibanya di sana, Kenny mengajak Mike bertemu di Hotel Jakarta untuk membahas soal proyek cincin api. Sayangnya proyek itu sudah ditutup sejak lama karena investor dan teman-teman geolognya menganggap lahan proyek itu tidak membuahkan hasil. Kenny pun langsung membantah kalau perkiraan Mike tak mungkin meleset. Selain itu, Kenny juga sendiri yakin ada banyak emas di Indonesia. Ia pun mengajak Mike untuk membuktikan pada semua orang bahwa mereka telah salah menilai proyek itu. Akhirnya dari sanalah Kenny panjang lebar berbicara dan Mike setuju untuk memulai proyek itu kembali. Esok harinya mereka berdua menyusuri sungai yang diberi nama Dayak Kencana di Kalimantan, di mana di sana suku Dayak telah menambang emas sejak lama. Setelah hampir seharian menyusuri sungai, akhirnya mereka berdua turun ke daratan dan kembali berjalan melintasi hutan pedalaman. Setelah beberapa kilometer berjalan, mereka berdua pun sampai di tempat penambangan yang sudah ditutup sebelumnya. Mike kembali menjelaskan kalau proyek sebelumnya berada di sisi yang salah, sedangkan ia yakin emas berada di sisi lainnya. Kenny langsung terkesima dan semakin percaya bahwa Mike menunjukkan lahan proyek yang berpotensi menghasilkan kekayaan nantinya. Uang menjadi masalah selanjutnya. Mike meminta dana $750.000 untuk membeli peralatan dan biaya izin penambangan. Di sini Kenny setuju dan setelah deal ia langsung pulang ke Nevada untuk mencari dana dari berbagai perusahaan dengan membawa nama Mike dan proyeknya di Indonesia. Tentu saja karena Mike pernah sukses sebelumnya, para investor yang tahu mengenai dirinya mau berinvestasi, walaupun setelah dihitung dana yang didapat hanya setengahnya. Untung saja Mike bisa mengakali dana itu dan Kenny pun berjanji akan menambah dana lagi nantinya. 2 minggu kemudian dengan bantuan warga lokal, proyek penambangan pun dimulai dengan membabat dulu lahan yang akan digali. Mereka juga membangun fasilitas sederhana bagi para pekerja, lalu mulai menggali sedikit sampel yang akan dibawa ke laboratorium keesokan harinya.
Hasil pertamanya ternyata tak menunjukkan adanya emas. Namun walau begitu, Mike selalu mengarahkan para penambang untuk mencari titik lainnya. Kedua kalinya mereka masih belum mendapatkan hasil yang diinginkan, sehingga di kali ketiga Kenny mulai merasa pesimis. Setelah kesekian kalinya tanah itu tak menunjukkan adanya emas, para pekerja akhirnya menyerah dan memilih meninggalkan tempat tersebut. Sialnya, di saat itu Kenny juga terkena malaria dan ia pun merasa takut kalau semua proyeknya akan sia-sia. Kenny hanya bisa berharap agar Mike terus berusaha karena ia tak mau mati dalam keadaan miskin. Akhirnya, Mike pergi seorang diri ke perkampungan untuk meminta mereka bekerja kembali. Namun sayangnya saat itu mereka menolak sehingga Kenny memberikan seluruh uangnya yang tersisa untuk digunakan membeli peralatan penyaring air bagi warga desa. Usahanya itu ternyata berhasil membuat warga bersimpati hingga mereka mau bekerja kembali. Selama Kenny terbaring merasakan sakitnya, Mike tak pernah berhenti untuk menjalankan tambang dan mencari tanah yang berpotensi. Sampai pada suatu ketika, tepat di bulan Agustus, Kenny yang baru sembuh dari malaria mendapatkan kabar baik guys. Yaitu hasil lab yang menunjukkan kalau tanah di sana berpotensi menghasilkan emas yang banyak. Tak menunggu waktu lama, Kenny segera pulang dan merayakan penemuan itu bersama dengan teman-temannya. Dengan cepat, kabar suksesnya tambang Kenny menyebar ke berbagai perusahaan hingga ia diwawancari oleh majalah ternama. Kesuksesannya itu juga menarik perhatian pengusaha besar bernama Clive yang kemudian membuat Kenny berhasil menyewa kembali gedung tempat Wasu dulu berada. Dari Kalimantan, Mike terus memberi laporan kalau hasil tambang meningkat drastis sehingga membuat Kenny tak segan-segan lagi mencari investor-investor lainnya. Sampai suatu saat, sebuah perusahaan mineral dan minyak bernama Brown Thomas di New York menelponnya. Perusahaan itu diwakili oleh seorang bernama Brian dan ia mengundang Kenny dan Mike untuk membahas bisnis bersama. Rupanya perusahaan Brown Thomas ingin menjadi mitra dari perusahaan Wasu dengan memberi mereka peralatan serta lab yang lebih canggih. Tetapi Kenny menolak karena menurutnya di Indonesia semua peralatan sudah memadai. Mike juga meyakinkan kalau tidak ada yang perlu diragukan dari hasil tambang yang ia jalankan karena semuanya sudah teruji secara lab yang ada di Kalimantan. Kenny hanya menerima jika perusahaan Brown Thomas berinvestasi, tetapi tidak dengan kemitraan. Dari pertemuan itu diputuskanlah guys, 3 orang perwakilan perusahaan akan datang ke Kalimantan untuk melihat langsung proyek tersebut. Awalnya mereka ragu ketika melihat peralatan tambang yang jauh dari kata canggih. Tetapi mereka berubah pikiran ketika Mike menyuruh mereka mengambil emas sendiri di Sungai Kencana. Dan salah satu dari mereka menemukan butiran emas yang lumayan besar. Akhirnya di bulan September, Brown Thomas menawarkan 27 juta saham kepada publik dan Wasu berhasil masuk di Bursa Efek New York. Perusahaan Wasu akhirnya berhasil bangkit hingga mendapat sorotan dari berbagai media, bahkan sahamnya berhasil berada di puncak Bursa Efek New York. Nama Kenny mulai dikenal orang-orang penting dan ia diundang ke berbagai jamuan. Sayangnya, masalah percintaannya mulai muncul ketika Kenny menunjukkan ketertarikannya kepada seorang anggota tim Brown bernama Rachel Hill. Kenny malah asik bersama wanita itu, sementara Kay di sisi lain hanya pasrah melihat suaminya sedang berduaan dengan wanita lain. Di saat yang bersamaan, Kay juga mendengar kalau Brian rupanya diam-diam menjelek-jelekan Kenny di hadapan perusahaan tambang lainnya. Brian menganggap kalau Kenny hanya rakun penghasil jutaan dolar, sementara rivalnya itu tetap diagung-agungkan. Saat di kamar, mereka berdua bertengkar hebat dan Kenny mulai menghina Kay sebagai orang yang tak punya ambisi. Ia membentak kalau yang terjadi selama makan malam tadi adalah demi bisnisnya, yaitu untuk menjangkau lebih banyak relasi. Kay yang memang tersinggung dan merasa nalurinya benar kalau suaminya sudah tergoda akhirnya memutuskan untuk pergi dan kembali ke kehidupan sederhananya. Sebelum benar-benar pergi, Kay memperingatkan bahwa Brian dan perusahaannya hanya memanfaatkan Kenny untuk mencari keuntungan saja. Sedangkan yang benar-benar peduli hanya Kay saja. Setelah malam itu, Kenny lebih memilih menikmati kekayaannya dan menghabiskan waktu dengan berpesta bersama semua relasinya. Termasuk juga di sana dengan Rachel yang membuat Kenny semakin jatuh hati kepadanya.
Beberapa minggu kemudian, apa yang dikhawatirkan Kay terjadi. Brian menawarkan agar perusahaan Wasu bekerja sama dengan perusahaan Newport milik Mark. Saat itu juga Kenny menolak penawaran tersebut karena namanya dihilangkan dari daftar pemilik tambang. Tetapi Brian berusaha menyogoknya dengan iming-iming uang yang besar. Newport menawarkan $300 juta untuk kerjasama tersebut dan Kenny hanya tinggal menikmati hasilnya. Tetapi Kenny tetap menolak dan memilih pergi dari rapat itu. Rupanya penolakan itu membuat tambang milik Kenny disegel oleh pemerintahan setempat karena ternyata Mark memiliki hubungan baik dengan presiden kedua Indonesia yaitu Soeharto. Mike pun menelpon Kenny dan marah karena keputusan bodoh untuk menolak kerjasama dengan Newport. Setelah kejadian itu, saham Wasu langsung turun 50% dan membuat Kenny terpuruk tak bisa berbuat apa-apa lagi. 5 hari kemudian, Mike datang untuk meluapkan kekecewaannya. Namun setelah itu, ia pun memberikan ide bagaimana cara agar tambang itu bisa kembali berjalan. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mencoba menjalin kerjasama dengan perusahaan tambang milik salah satu anak Soeharto yaitu Tommy. Dengan harapan ayahnya akan lebih memilih tambang itu untuk dikelola oleh anaknya. Sebagai permulaan, Kenny memberikan mobil Cadillac dan setelah panjang lebar mengobrol, akhirnya Tommy meminta pembagian 85% untuknya. Dan 2 minggu setelahnya, ternyata usaha Kenny berhasil walau ia hanya menerima 15% saja. Tetapi walaupun 15% guys, itu bukanlah uang sedikit karena sahamnya sekarang sudah mencapai $30 miliar. Keberhasilan itu membawa Kenny kembali dalam persaingan pengusaha tambang dan ia juga dianugerahi penghargaan sebagai penambang terbaik dari Asosiasi Penjelajah Nasional. Tetapi ketika berusaha memberi kabar baik itu pada Kay, ia justru menemukan bahwa Kay tengah asik berbincang dengan pria lain. Kenny langsung mundur padahal ia sudah membawakan oleh-oleh dari Indonesia. Akhirnya sebelum pergi ke acara penghargaan, oleh-oleh itu ia buang tepat di depan rumah Kay. Pada acara penghargaan, Kenny memberikan sambutannya dengan bercerita bahwa kakek buyutnya juga penjelajah serta perjuangan begitu beratnya menemukan emas di Kalimantan. Mike juga hadir di sana, namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba di tengah acara itu ia pergi entah kemana. Semua orang yang ada di sana pun memberi selamat kepada Kenny, termasuk semua para pekerja kantornya yang selama ini sudah setia bersamanya. Keesokan paginya, Kenny mendapat panggilan bahwa emas yang ia temukan bukanlah emas asli. Penguji independen telah menguji sampel emas milik perusahaan Wasu dan ternyata emas itu hanyalah batu yang telah diubah dengan metode penggaraman atau simpelnya sudah dilapisi oleh emas. Rupanya guys, selama ini Mike telah menipu Kenny soal temuan emasnya dan Kenny sendiri tak pernah mengecek keaslian emas tersebut. Begitupun dengan perusahaan Brown Thomas ataupun para investor lainnya. Hal itu diperkuat dengan laporan kalau Mike telah menjual saham sebanyak $164 juta kepada banyak bank di luar negeri dan melepaskan diri dari perusahaan Wasu. Kenny yang mengetahui dirinya sudah ditipu tak bisa bertindak lebih karena FBI langsung datang menggerebek perusahaan Wasu. Kenny pun ditangkap saat itu juga dan wajahnya terpajang di majalah Forbes yang mempertanyakan posisinya apakah ia pelaku atau korban dalam kejadian ini. Karena belum ada kejelasan, Kenny bisa bebas sementara dan di hadapan media, Kenny pun bersikeras bahwa ia adalah korban dari Mike walau ialah yang harus menanggung semuanya. Ia hanya meminta maaf dan berusaha menjauh dari orang-orang yang merasa ditipu karena seluruh uang investasinya telah hilang. Di kamarnya, FBI sudah menunggu untuk mewawancarai. Di sanalah akhirnya Kenny menceritakan semuanya dari mulai ia bertemu dengan Mike dan bagaimana ia sampai terkena malaria saat mencari emas. Ia ternyata menyadari saat itu tak pernah mengecek langsung emas yang dikatakan oleh Mike. Rasa bahagianya sudah melupakan kehati-hatiannya hingga ia pulang ke Nevada membawa kebohongan yang telah Mike rangkai sedemikian rupa. Dalam wawancara itu, agen FBI mengatakan kalau Mike ditemukan dalam keadaan terbunuh di hutan Indonesia. Di sini, Kenny tak yakin dan menyangka kalau Mike masih tetap hidup karena menurutnya dengan uang sebanyak itu maka Mike bisa melakukan apa saja. Namun hal itu terbantah karena agen tersebut ternyata sudah mendapat laporan mengenai penemuan mayat yang diduga adalah Mike. Dan satu fakta lagi yang terungkap, emas yang dikirim ke lab itu adalah emas asli yang Mike dapatkan dengan menukar peralatan penyaring air kepada warga penambang emas.
Pada akhirnya wawancara yang dilakukan oleh agen bernama Paul itu berakhir di tanggal 17 Oktober 1988. Hasil dari interogasi itu adalah Kenny dibebaskan tetapi tidak diperbolehkan pergi dari negara bagian Nevada. Dalam rencana selanjutnya, Kenny mengemas seluruh barangnya dari hotel dan pergi ke rumah Kay untuk bersatu kembali dengannya. Rupanya Kay selalu menunggu Kenny dan tanpa disadari ia telah menggunakan kain batik oleh-oleh sebagai tirai. Ia juga memberikan surat-surat untuk Kenny. Dan ternyata salah satunya adalah surat dari Mike yang berisi kontrak mereka dahulu serta cek berisi $85 juta. Kenny pun tersenyum karena nyatanya Mike masih hidup dan menepati janjinya mengenai kontrak dulu dengan bukti ia memberikan setengah dari uang yang berhasil dibawa kabur oleh Mike. Dari film ini kita bisa memetik pelajaran bahwa kita tak boleh digelapkan oleh kekayaan. Harta memang membawa kebahagiaan, tetapi harta juga bisa membawa kita ke dalam neraka dunia jika terlalu serakah. Selain itu, jangan cepat tergiur dengan kekayaan dan keuntungan tanpa kita memahami dulu dari mana semua itu berasal. Karena ya bisa saja terjadi seperti Kenny dan semua orang yang tertipu. Mereka hanya peduli pada keuntungan yang pada akhirnya semua hanya tipuan. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.